Jadi bagian dari dakwah kami, dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beritahukan kepadaku ya Rasul tentang penyakit-penyakit yang menimpa kami ini. Apa yang kami akan peroleh dari semua ini? Maka kata Rasulullah, pengampunan dosa-dosa. Pengampunan dosa-dosa. Lalu orang ini bertanya lagi, sekalipun penyakit ini kecil atau sedikit? Kata Rasulullah, sekalipun sebuah duri yang lebih kecil lagi daripada itu. Semuanya adalah penghapusan dosa untukmu. Jadi, seorang hamba akan Allah uji dengan berbagai macam kesedihan, sehingga dengannya Allah menghapuskan dosa-dosamu. Gitu. Jadi ridha, terima, aku terima ya Allah. Sakit sih, tapi aku terima ya Allah. Terima dan sabar, gitu ya. Uh, Kemudian Rasulullah SAW ingatkan teman-teman semua, tidaklah seorang hamba ditimpa satu ujian, kemudian dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan hanya kepadamu lah kami kembali. Terus berdoa, ya Allah, berikanlah aku ganjaran dari musibahku ini ya Allah. Berikanlah aku pahala dari kesedihan ini ya Allah. Dan berikan aku ganti dengan yang lebih baik daripada ini ya Allah. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ya Allah, berikanlah aku ganjaran dari musibah ini ya Allah. Berikan aku pahala dari apa yang ku alami ini ya Allah. Dan berikanlah ganti dengan yang lebih baik. Gitu. Doa ini membuat kita ridha, menerima akan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, apa kata Rasulullah SAW lagi? Sesungguhnya seseorang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah, namun tidak ada satu amal pun yang bisa mengantarkannya ke sana. Maka Allah senantiasa akan mengujinya dengan sesuatu yang tidak disukainya, sehingga dia bisa sampai pada kedudukan itu. Mau ulang lagi. Sesungguhnya seseorang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah, namun tidak ada amal yang bisa mengantarkannya sampai kedudukan itu. Maka Allah akan terus mengujinya dengan sesuatu yang tidak disukainya, sehingga dia bisa sampai pada kedudukan itu. Allah mau dia di derajat yang tinggi, tapi amalnya nggak cukup. Ya udah, dikasih ujian-ujian aja. Yang dengan ujian-ujian itu, dia sabar dan ridha dan syukur, maka Allah akan menyampaikan dia kepada kedudukan yang seharusnya dia ada, di kedudukan yang tinggi itu. Begitu ya teman-teman semua, seperti yang kita tahu, Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai, berat. Dan neraka itu dikelilingi oleh berbagai macam syahwat. Allah SWT berfirman dalam hadits qudsi, wahai anak Adam, jika engkau sabar dan mencari pahala pada saat awal musibah, jadi sabarnya itu pada saat awal musibah, maka Allah, jika engkau sabar, ya Allah akan memberikan engkau, kata Allah, Allah tidak meridhai pahala bagimu selain syurga. Allah akan memberikan syurga kepada dirimu. Gitu. Ada sebuah hadis lain ya teman-teman semua. Dikatakan jika seorang anak hamba meninggal dunia, maka Allah SWT berkata pada malaikat, apakah kalian telah mencabut nyawa anak-anak hambaku ini? Malaikat bilang, iya ya Allah, aku mencabut nyawanya. Kemudian Allah berkata lagi, apakah kalian telah mengambil buah hatinya dari orang tuanya? Malaikat menjawab, iya. Kemudian Allah tanya lagi, lalu apa yang dikatakan oleh orang tua itu, yang anak yang kau cabut nyawanya itu? Lalu malaikat bilang, dia memanjatkan pujian kepadamu, ya Allah, dan mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Bangunkanlah untuk hambaku sebuah rumah di dalam surga, ya, dan namailah dengan Baitul Hamd, rumah pujian. Sabar, ridha. Kan kesedihan, salah satu kesedihan terbesar bagi manusia itu kalau ketika anak meninggal dunia, teman-teman semua ya kan. Anak meninggal dunia itu termasuk kesedihan yang besar gitu. Kalau boleh ditukar nyawa, seorang ibu pengen ibunya aja meninggal, anaknya tetap terus hidup kan gitu. Makanya Allah bilang, dia bilang apa? Orang yang anaknya meninggal dunia itu, orang tuanya bilang apa? Dia mengucapkan kalimat-kalimat pujian padamu ya Allah, dan mengucapkan kalimat istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, bangunkan rumah di surga untuk orang-orang kayak gitu. Kesedihanmu itu nggak sia-sia teman-teman semua. Air matamu itu nggak sia-sia. Perihmu, lukamu, apapun itu ya, emang nggak tahu masalah teman-teman semua. Tapi semua dari kita punya masalah. Itu nggak sia-sia. Ketika engkau bersama dengan Allah SWT. Allah lihat kan kadang-kadang kau merasa aku sendirian, nggak punya siapa-siapa yang nggak ada yang mengerti aku. Manusia nggak ngerti, tapi Allah SWT nggak pernah meninggalkan kau. Jadi jangan pernah merasa kesepian. Kenapa kesepian dan kesedihan?
Karena nggak ada Allah yang menggema di hatimu. Mana Allah? Mana Allah di hatimu? Kenapa merasa sepi? Orang yang tahu bahwa Allah bersama dengan dirinya, yang lisannya bersama dengan Allah, yang hatinya bersama dengan Allah, nggak mungkin kesepian. Insya Allah. Itu ya. Berikutnya teman-teman semua, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman, jika aku menguji hambaku dengan dua hal yang dicintainya, lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengganti keduanya dengan surga. Surga. Hadis lain untuk bercerita tentang berbagai macam orang-orang sabar ya, supaya kita bisa mengikuti jejak mereka. Ada seorang wanita datang kepada Nabi. Ya Nabi, aku terkena penyakit ayan ya, penyakit yang tiba-tiba suka nggak sadarkan diri gitu dan mulutnya berbusa gitu ya. Dan auratku itu terbuka kalau penyakit itu muncul. Maka berdoalah untukku wahai Nabi. Maka kata Nabi, jika engkau mau, engkau harus sabar. Sabar dengan penyakit itu. Dan bagimu adalah surga. Tapi jika engkau mau yang lain, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan untukmu. Maka wanita ini milih apa? Enggak. Aku mau sabar. Enggak apa-apa. Penyakit ini menggugurkan dosa-dosaku. Aku mau sabar aja ya Rasulullah. Gitu. Kata wanita itu apa? Sesungguhnya aku takut auratku terbuka. Maka berdoalah kepadaku, kalau aku sedang sakit, sakitku muncul, supaya auratku nggak terbuka. Jadi dia nggak mengeluhkan tentang penyakitnya, enggak. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah. Karena penyakitnya itu yang membuat derajatnya tinggi. Yang kalau orang lain harus ibadah mati-matian, dia cukup dengan sabar, derajatnya tinggi di sisi Allah. Beliau hanya minta doa kepada Rasulullah, enggak, bukan doa atas kesembuhanku, bukan. Tapi aku cuma mau kau doa, kalau aku penyakitnya lagi kambuh, auratku nggak kebuka, gitu. Dahsyat ya wanita tersebut ya. Jadi ini hadis yang menerangkan tentang musibah penyakit ya, kesedihan dan sebagainya yang menyebabkan kita menuju kepada syurga Allah SWT. Karena itu wajib, nggak ada pilihan lain. Wajib bersabar dan wajib ridho. Ridho, apa ridho? Nggak rasa sakit sama sekali terhadap apa yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan begitu maka Allah memberikan engkau syurga, teman-teman semua. Ya, teman-teman doa kepada Allah SWT. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk terus dapat berzikir kepadamu ya Allah. Dan terus bersyukur kepadamu ya Allah. Dan terus bisa beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Tuh doa tuh. Kalau lagi keadaan baik-baik aja mungkin kita bisa nih. Oh, ibadah. Ya kadang-kadang ibadahnya enggak juga ya kalau teman-teman lagi keadaan seneng ya. Tapi minta sama Allah keistiqomahan gitu. Dalam keadaan seneng, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sedih, dalam keadaan apapun. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk terus lisanku ini berzikir ya Allah. Berzikir. Dan buat aku terus bersyukur kepadamu ya Allah. Dan buat aku terus beribadah kepadamu ya Rabb. Beribadah ya Allah. Siapa yang bisa menyembuhkanmu teman-teman semua? Kau mau minta sembuh dari siapa? Cerita sama orang-orang apakah bisa menyembuhkanmu? Meringankan mungkin. Tapi yang bisa menyembuhkanmu adalah Allah SWT. Kau mencari healing kemana? Cari healing kemana? Healingmu itu adalah Allah SWT. Healingmu itu adalah wudhu, kemudian berdoa, nangis di sejadah itu healingnya itu gitu. Ada orang bercerita, sakit banget ya rasanya. Iya nggak apa-apa, nikmatin aja sakitnya. Udah nangis berhari-hari nggak apa-apa, nangis aja terus, nikmatin aja, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita emang harus nangis kok untuk rilis semua kesedihan yang kita alami gitu. Kita kan bukan robot yang nggak boleh nangis, enggak. Laki-laki perempuan boleh nangis kok, boleh. Dalam kesendirianmu boleh kok nangis. Aku sakit gara-gara ini nggak apa-apa, nikmatin aja prosesnya. Setelah itu nanti akan selesai kok. Nggak terus-terusan kok kesedihanmu itu, nggak terus-terusan kok rasa sakitmu itu, nggak terus-terusan. Akan ada di mana setelah hujan badai ada pelangi kan? Nggak ada hujan badai terus-menerus, nggak ada. Jadi nikmatin aja semua sakit itu, nikmatin, lewatin. Nanti selesai pada waktunya insya Allah. Umum mengucapkan hal ini untuk siapapun yang hatinya sedang tidak baik-baik aja ya. Jadi nggak ada kata lain. 1000 kata kita ngasih nasihat, nggak apa-apa, nikmatin aja. Umum cuma bisa bilang nikmatin aja rasa sakit itu, nikmatin tangisan itu nggak apa-apa, nikmatin kesendirian itu nggak apa-apa, nikmatin prosesnya. Habis itu nanti engkau akan baik-baik saja insya Allah. Jadi yang mau sampaikan pada hari ini adalah teman-teman semua, seorang mukmin wajib bersabar terhadap apapun yang Allah berikan. Hidup ini nggak ada yang enak, teman-teman semua. Hidup ini semuanya berisi cobaan dan ujian. Semuanya. Mau hidup nggak ada cobaan ujian, ya di surganya Allah SWT. Orang mukmin itu sempurna keimanannya. Yang sempurna keimanannya,
maka dia bersabar atas kesulitan, kesedihan, musibah, penyakit, semua yang menimpa dirinya. Sabar itu bukan berarti pasrah ya, tapi sabar itu maknanya adalah melawan hawa nafsu untuk tetap terus menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Itu sabar. Sabar itu kan berarti ya udah deh gitu. Juang melawan hawa nafsu untuk melaksanakan ketaatan. Dalam keadaan sedih tetap melaksanakan ketaatan. Dalam keadaan gembira tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Ingat, tingkatan ujian musibah orang tuh beda-beda. Ya, tergantung Allah, terserah Allah. Berusaha baik kepada Allah SWT. Depan kita nggak ada takdir buruk. Nggak pernah ada takdir buruk. Semua takdir baik. Yang buruk adalah pandangan kita aja. Dan ingat bahwa tanda yang menunjukkan Allah mencintai hambanya adalah Allah memberikan cobaan dan ujian untuk dirinya. Itu ya teman-teman semua. Semakin besar ujiannya, semakin sabar, semakin besar ganjaran pahalanya. Ingat, seluruh urusan umat Islam, orang-orang mukmin, orang-orang beriman, seluruh urusannya adalah baik, baik, semuanya baik. Gak ada yang buruk. Baik ketika engkau bersabar dalam menghadapi kesulitan, bersyukur ketika engkau mendapatkan kebahagiaan. Gitu. Baik, Alhamdulillah, Uma gak banyak-banyak pada hari ini. Uma mau teman-teman dalam keadaan hati yang baik-baik aja, dalam hati yang meneruskan perjalanan kehidupan ini. Jangan berhenti, jangan menyerah, jangan putus asa. Selalu ada jalan keluar dalam setiap permasalahan dirimu. Gak ada yang abadi, kesedihan itu gak ada yang abadi. Allah melihat apapun yang engkau jalani, apapun yang engkau rasakan, Allah lihat. Engkau tidak pernah sendiri, engkau tidak kesepian, enggak. Engkau selalu bersama dengan Allah. Allah membantumu dalam setiap langkahmu, insya Allah. Gitu ya. Baik, Uma akan pilih satu pertanyaan pada hari ini. Mau tutup dulu kameranya untuk memilih. Sebentar ya, Uma masih milih pertanyaannya. Ini ada yang nanya dari Laila Zulfa. Bagaimana jika kita merasa capek, sedih atas ujian yang sedang kita alami, saat sedang berdoa dan kita berusaha ikhlas, sabar, dan ridha, kita mengucapkan, ya Allah, berikan kekuatan agar aku bisa bersabar dan ridha. Tapi terkadang hati susah sekali untuk berbuat ikhlas atau ridha. Oke. Tadi pertanyaannya, kadang-kadang gimana ya caranya ya? Hati kok susah banget untuk ridha atas ketetapan Allah SWT. Teman-teman, manusia itu punya step dalam kehidupan ya. Uma juga sering bilang ini kepada teman-teman semua. Step dalam menghadapi ujian itu pertama, manusia pada umumnya itu tuh marah gitu. Marah. Nggak terima gitu. Nggak terima, ya Allah. Kenapa ini harus terjadi pada aku? Nggak terima. Aku nggak terima, ya Allah. Aku udah aku udah berusaha jadi orang baik. Kenapa ini terjadi pada diriku? Nggak adil rasanya. Banyaklah kisah-kisah, banyak sekali teman-teman semua. Salah satu contoh kisah ya supaya teman-teman relate dengan apa yang Uma sampaikan. Salah satu kisah. Ada seorang, ini kisah para jemaah ya, jadi mau memberikan contoh pada teman-teman semua. Ada seorang gadis yang Masya Allah, soleha, Masya Allah. Lurus gitu. Nggak tahu kehidupan dunia yang antah berantah ini, nggak tahu. Terjaga, suci, bersih. Nggak tahu tentang dunia apapun. Hidupnya hanya bersama dengan Quran, ngaji, beragama, Masya Allah. Dan tentu saja perempuan seperti ini ingin menikah dengan laki-laki yang baik kan. Qadarullah, Allah takdirkan menikah dengan laki-laki yang kelihatannya baik, tapi ternyata nggak begitu gitu. Ternyata laki-laki ini memiliki satu penyakit yang kalau menikah dengan perempuan kebanyakan atau perempuan yang terlalu bebas, mungkin perempuan yang bebas itu tahu orang ini berpenyakit. Maka orang berpenyakit ini mencari gadis baik-baik yang nggak ngerti apa-apa, yang nggak paham apa-apa, supaya bisa punya kehidupan yang, supaya laki-laki ini bisa menikah gitu. Nggak adil kan? Jahat kan?
laki-laki yang seperti ini gitu. Maksudnya dianya sakit atau karena satu hal dan lain-lainnya, tapi dia menikahi gadis baik-baik yang nggak ngerti apa-apa, supaya punya kehidupan keluarga di depan mata orang tuh punya kehidupan keluarga yang sama seperti yang lainnya. Kan nggak adil. Jadi gadis salihah ini ada masa di mana yang dia marah gitu kepada Allah, ya Allah, aku ini hidupnya udah berusaha yang baik, terus tiba-tiba nikah sama laki-laki yang aku bukan kesalahanku gitu. Kenapa aku harus menanggung semuanya gitu? Ya, itu terjadi ya teman-teman semua. Dan beberapa kisah lainnya lah itu terjadi. Jadi nggak mudah ya menerima ujian-ujian dalam kehidupan itu nggak mudah dan ujian-ujian macam-macam ujian manusia itu. Jadi gimana caranya bisa ridho? Berjalannya waktu dan Al-Quran adalah obat ya syifa. Maka 4 stage kehidupan manusia kalau dia lagi dalam keadaan sedih, pertama dia marah, nggak apa-apa marah nggak apa-apa, laluin aja, tapi jangan kelamaan ya, nggak apa-apa laluin. Setelah marah nanti dia akan mulai sabar. Stage kedua sabar, sabar itu nahan. Mau marah-marah nahan, mau ngomel-ngomel nahan, mau nangis-nangis nahan, sabar. Ketiga itu ridho, tadi ridho ya, nerima. Keempat, kata ulama itu yang keempat adalah bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah ngerasain ini semua. Mungkin kalau nggak ngerasain patah hati, nggak tahu deh, nggak bisa begini. Mungkin kalau nggak ngerasain bangkrut atau ditipu, nggak punya sifat yang kayak gini akunya. Kayak gitu. Jadi bersyukur, alhamdulillah. Gitu. Ya, jadi em, susah banget buat ikhlas, nggak apa-apa manusiawi. Tadi mau bilang berproses aja, nikmatin aja rasa sakitnya, sedihnya, nangisnya gitu. Tapi ingat bahwa nggak bisa terus-menerus larut seperti itu. Selalu ingat bahwa apa yang kita nggak suka Al-Baqarah 216 itu ayat favorit umat tuh. Kalau mau lagi diberikan oleh Allah ujian-ujian, ayat favorit umat adalah Al-Baqarah 216. Apa apa boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu baik untuk kamu. Allah lagi pengen ngajarin kamu tangguh, kuat, sabar, menghilangkan kemelekatan kepada manusia atau makhluk dan hanya bersandar penuh kepada Allah gitu. Gitu ya. Jadi jalanin hidupnya dengan baik. Minta kepada Allah SWT agar Allah bimbing hatinya. Karena kalau hatinya lagi sedih nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau hatinya lagi sedih nggak fokus untuk ngafalin Quran. Kalau hatinya lagi sedih nggak fokus untuk ngapa-ngapain, bekerja dan sebagainya. Jadi di otak kita hidup harus terus berjalan. Nggak ada pilihan lain. Sedih boleh tapi nggak boleh lama-lama. Masa depannya panjang, terang, benderang di depan sana. Semangat terus untuk meraih kebaikan-kebaikan. Semangat terus untuk meraih cita-cita dan mimpinya. Nggak ada seorang pun yang bisa menghentikan mimpimu, teman-teman semua. Bermimpi setinggi-tingginya. Jadi kalau jatuh, jatuhnya masih di antara bintang-bintang gitu. Harus bermimpi setinggi-tingginya gitu ya. Sekian dari rumah, terima kasih. Kita ketemu lagi di Jumat depan insya Allah. Mohon doanya, lagi dalam musim-musim ujian di Azhar. Semoga bisa menghadapi ujian dengan baik. Juga teman-teman Allah beri kekuatan, kesabaran. Sabar ya. Ntar lagi kelar kok Qurannya. September kan ujian 30, September kan udah wisuda 30 juz. Bentar lagi. Bentar lagi kelar hafalannya. Jadi sabar, sabar, sabar. Perjuangannya tinggal beberapa langkah lagi, sabar. Allah kuatkan, Allah berikan kesabaran kepada teman-teman semua, dan terima kasih pada dirimu sendiri udah bertahan sejauh ini. Berterima kasih pada dirimu sendiri karena sudah sabar sejauh ini. Berterima kasih pada dirimu sendiri karena sudah memilih jalan hidup yang kayak gini. Bangga, bangga. Berterima kasih pada dirimu sendiri, teman-teman semua. Gitu ya, terima kasih untuk semuanya. Umat sayang kalian semua. Kita ketemu lagi di Jumat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.